Itu yang buat. Yang buat. Siapa itu? Siapa? Tapi sono. Bisik ngomong dia kedengaran. Siapa matanya yang benar-benar ambil disuruh taruh ini tadi kemari baju kuning sekali tong-tong Ya sini mati isinya. Apa? Lo beraninya kau ada jauh loh. Jual dia. Nih. Pegangan. Jangan pegangan. Itu yang buat. Kuda. Oke. Koinnya belum dimasukin. Kita pindah. Itu bawa. Di sini aja. Yang buat. Dibawain. Jangan tuh di ke sono di mau lagi. Aduh. Awas. Kalau kita aturkan kepada Siapa itu? Siapa? Tapi sono. Bisik ngomong dia kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Sahibatul fadilah yang saya hormati, saya muliakan orang tua kami Ibu Sa'ali serta abang adik saya yang saya muliakan, Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus yang kami muliakan, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat izinnya di kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul dalam rangka mendoakan orang tua kami Bapak Hamdani bin Harun. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kita yang membaca juga khususnya untuk almarhum Bapak Hamdani bin Harun.
Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kubur itu menyeru, memberikan informasi, berteriak dengan 5 kali teriakan. Sebagian riwayat mengatakan 6 kali teriakan. Di antara teriakan kubur kepada kita, yang mana teriakan kubur ini sekaligus menjadi informasi buat kita yang masih hidup, supaya kita berbekal amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bekal saat kita nanti masuk ke alam barzakh, alam kubur kita. Apa teriakan kubur itu? Yang pertama teriakan kubur itu, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Jadi teriakan pertama kubur kepada kita yang masih hidup. Cuma sayang kita tidak mendengar. Teriakan yang pertama kata kubur itu, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Artinya siapapun kita masuk ke kuburan, kita sendiri. Betapapun banyak kita punya jamaah, kalau kita sudah mati, maka kita masuk ke kuburan sendirian. Bu RT punya jamaahnya banyak, punya warganya banyak. Maka kalau sudah wafat, masuk kuburan sendirian, Bu. Presiden pemimpin punya rakyat, punya warganya banyak, ketika wafat meninggal mau masuk ke kuburan sendiri. Itulah yang disampaikan kuburan kepada kita. Ana baitul wahdah, aku rumah kesendirian. Kita masuk ke kuburan, ada temannya. Apa temannya kita saat nanti masuk ke kuburan? Faj'al mu'nisa wa huwa qira'atul Qur'an. Maka jadikan teman untuk nemenin kita di alam kuburan itu. Siapa temannya itu? Di antaranya adalah qira'atul Qur'an, bacaan Al-Quran itu. Maka siapapun yang rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah bacaan Al-Quran itu kelak akan menjadi teman saat nanti dia wafat, saat dia nanti ada di alam kuburnya. Yang kedua, teriakan yang kedua kubur kepada kita yang masih hidup, ana baitu zulmah, aku adalah rumah kegelapan, gelap. Seringkali kita melihat bagaimana prosesi penguburan jenazah itu, dimasukin ke liang lahat, ke liang landak, bukan kita dihadapin ke tanah, kemudian ditutup sama papan, papannya masih kelihatan, ditutup sama tanah, kemudian diuruk sama tanah. Bahkan ada yang dicor kuburan itu, ada yang dibangun semakin gelap kuburan itu. Maka bagaimana supaya tidak gelap kuburan itu? Fanawirni bisolatil lail, maka kata kubur, supaya tidak gelap, fanawirni bisolatil lail, maka sinari aku, terangi aku bisolatil lail, dengan sholat malam. Tahajud kayak atau sholat hajat kayak sholat malam. Maka yang rajin melaksanakan sholat malam, maka insya Allah sholat malam itu akan menjadi petromak, akan menjadi neon, akan menjadi penerang, sirojan muniran, akan menjadi penerang yang luar biasa untuk kita saat kita nanti ada di alam barzakh. Maka kuburan juga tidak akan terasa gelap. Itu yang kedua. Yang ketiga, ana baitu turab, aku adalah rumah tanah. Fahmil al-firasa wa huwa al-amalus shalih, aku adalah rumah tanah, rumah debu. Maka bawa kasurnya, bawa spring bednya. Apa spring bed? Wa huwa al-amalus shalih, ternyata spring bednya juga yang nanti jadi hamparan kita saat kita diletakkan di alam barzakh kubur kita. Ternyata al-amalus sholeh adalah amal soleh kita. Maka yang rajin istiqomah banyak melakukan amal soleh, maka insya Allah amal soleh itu kelak akan menjadi kasur, akan menjadi alas yang nikmat, yang empuk saat kita nanti diletakkan, dibaringkan di alam kubur kita. Kalau taroidil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farjina na'mal solihan inna muqinun.
Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihin. Nanti saat kita sudah dimasukin ke kuburan tuh, saat kita masuk ke liang lahat kita tuh, alam barzah kita, idil mujrimuna nakisu ru'usihim, nanti kita itu baru ngelihat, baru kita sudah mendengar ternyata alam barzah itu ada, ternyata alam akhirat itu ada. Inna mungkin baru dan kita yakin. Makanya saat itu nanti banyak orang yang pada nunduk malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya waktu itu nggak yakin ada alam barzah dalam kubur kita. Yang keempat, anna baitul afai, kata kubur itu. Manusia, aku adalah rumah afai, rumah binatang-binatang berbisa. Fahmilit tiryaku wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Maka bawa obatnya, bawa penawarnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, kullu amrin jibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa asyik. Kita dianjurkan ngapain aja selama itu perbuatan yang baik diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang istiqomah sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah, maka bismillah itu nanti akan menjadi penawar, menjadi obat saat kita nanti masuk ke alam barzah, ke alam kubur kita, yang mana kubur itu baitul afai, menjadi tempat binatang-binatang berbisa. Terutama ada ular nanti namanya sujahul aqrab. Sujahul aqrab. Apa itu sujahul aqrab? Ular besar yang akan melilit, meremukkan badan orang-orang yang diantaranya melalaikan ibadah sholat. Namanya sujahul aqrab. Belum lagi ada binatang-binatang tanah yang lain, belatung tadi, cacing itu yang akan menggerogoti, menghabiskan badan kita, memakan daging yang ada pada badan kita. Semua kita bakal dimakan sama itu binatang-binatang yang ada di alam kubur kita. Yang kurus dimakan, yang gemuk apa lagi? Loh, dagingnya banyakan. Dagingnya banyakan. Bukan tulang doang, kan? Bukan tulang doang. Ana baitul maka bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya mana ini? Walaupun kita nggak apal doanya, kita minimal bismillahirrahmanirrahim. 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 Supaya menjadi penawar saat kita nanti masuk ke alam barzah, tidak dimakan sama binatang-binatang yang melata, yang berbisa. Bahkan apa namanya? Itu di dalam kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatun Najah itu dikatakan siapa orang yang melazimkan bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali saat dia menjelang tidur atau mau tidur, maka amina minas sarofoh, maka insya Allah rumahnya aman dari pencurian. Yang kedua, amina minas syaiton, orang yang tidurnya bismillahirrahmanirrahim 21 kali aman dari setan, nggak bakal kena rep-rep. Apa rep-rep itu? Nggak bakal gitu. Nah, rep-rep artinya tidur di bawah, di apa namanya tuh, di urat ini ya. Rep-rep, nggak akan kena rep-rep. Orang yang kena rep-rep berarti dia tidak berdoa, terutama nggak ada bismillahirrahmanirrahim. Maka supaya nggak kena rep-rep, bismillah 21 kali. Aman dari setan, aman dari pencurian, aman dari kebakaran. Dan yang keempat diantaranya, orang yang istiqomah bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Kasyifatus Saja itu, setiap kali mau tidur bukan hanya bismika Allahumma ahya amut, tapi juga bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka amina minal mautil tuj'ah. Maka orang yang istiqomah 21 kali menjelang tidurnya aman dari mati secara mendadak. Jadi matinya nggak akan mendadak. Jadi mati mendadak kan, ya matinya siap-siap. Kalau mati mendadak kan enak nih, enak sih ya. Ngerepotin juga sih mati mendadak, tapi kalau lagi ceramah mendadak mati. lagi ngedengerin ceramah tiba-tiba meninggal kan repot juga. Matinya mendadak. Ini kan yang kita khawatirkan itu. Yang kita khawatirkan itu. Kita tuh kalau matinya persiapan enak. Cuman kan bukan cuma orang biasa, kan para ustadz juga banyak yang matinya mendadak, lagi utang mendadak mati gitu. Lagi tausiah tiba-tiba mati mendadak. Masih bagus yang begitu. Kemarin Kiai
kayak Rofik itu kan, habis ceramah, habis sholawat masih di atas panggung, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi. Kalau begitu nggak enak, insya Allah husnul khotimah. Maka berbanyak bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir teriakan kubur kepada kita. Ini jadi bekal juga buat kita supaya aman di alam barzakh, alam kubur kita. Ana baitu su'al munkar wa nakir. Aku adalah tempat bertanyanya malaikat munkar dan nakir. Maka kita kudu yakin saat kita nanti masuk ke alam barzakh, kita bakal ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Man robuka, man nabiyuka, man imamuka, man ihwanuka, man kiblatuka. Ya, kita bakal ditanya tuh sama munkar dan nakir. Maka kata kuburan kepada kita itu, aksir ala dhahri la ilaha illallah liyumkina an tujibah. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, supaya kita bisa lolos menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka perbanyaklah la ilaha illallah. Maka yang banyak la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, maka otomatis nggak perlu bawa contekan nih. Contekan jawabannya benar, perbanyak saja la ilaha illallah, maka otomatis bakal bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Otomatis ya. Makanya kata sebagian ahli zikir itu, la ilaha illallah tahlil itu termasuk seperti ini, namanya zikrul fidah. Apa zikrul fidah itu? Zikir penebus. Orang-orang yang ahli zikir namanya atakoh. Zikir tauhidnya itu sesuai dengan umurnya. Kalau orang yang meninggal umurnya itu sudah sepuh, maka zikir yang hadir itu banyak. Kenapa? Karena supaya menjadi penebus. Karena bisa jadi banyak dosanya. Tapi kalau yang matinya itu orang masih muda, ya zikir lah itu gak usah banyak, dosanya juga masih sedikit pasti. Tapi kalau orang tua yang meninggal itu zikirnya banyak. Supaya apa? Menjadi tidak, menjadi penebus. Barangkali banyak dosanya, banyak silapnya, banyak maksiatnya, sehingga ditebus. Bahkan sampai ada yang ribuan. Kenapa? Karena tadi untuk membebaskan diri kita, membebaskan kita yang berzikir supaya tidak terkena azab itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita itu tidak akan mati kecuali kalau kita sudah mengalami kesempurnaan. Makanya bahasa lain mati itu wafat. Wafat itu terambil dari kata wafa, wafa yang artinya sempurna. Maka kita tidak akan mati kecuali kalau kita sudah mencapai kesempurnaan. Apa yang sempurna? Kata ulama paling tidak tiga yang sempurna itu. Yang pertama, kalau rezeki kita sudah sempurna. Maka kalau rezeki kita di dunia ini sudah sempurna, berarti sudah selesai, nggak boleh ngambil rezeki orang lain. Maka kalau sudah sempurna, misalnya nafas dapat rezeki 3.000 kali empasan rezeki kita tuh, maka kalau sudah genap 3.000 empasan nafas itu, berarti rezekinya sudah selesai, sudah sempurna. Yang kedua kata ulama, kalau sudah sempurna rezeki kita, kalau sudah sempurna yang berikutnya adalah amal kita. Maka kalau amal kita sudah sempurna, maka kita sudah tidak lagi bisa beramal. Berarti sudah selesai, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka sudah harus diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sempurna amal. Tapi rahmatnya akan terus ngalir. Makanya dalam rangka minta rahmat buat orang-orang yang sudah wafat. Karena rahmat Allah itu akan berlaku dan akan Allah turunkan baik untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah wafat. Maka kalau kita sudah sempurna amal kita, selesai kehidupan kita di dunia. Yang ketiga kata ulama, kalau sudah sempurna seseorang, apanya itu yang sempurna? Pendengaran dan penglihatan. Maka seseorang yang sudah sempurna penglihatan dan pendengaran, sesungguhnya dia sudah dekat dengan kematian. Dan semakin sempurna kalau orang itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan pendengaran, penglihatan orang yang sudah wafat itu jauh lebih tajam daripada penglihatan pendengaran kita. Jadi orang yang udah meninggal ngelihat perbuatan tinggal laku anak itu suami istri yang ditinggalkan di alam ini, melihat bahkan lebih tajam daripada penglihatan pendengaran saat almarhumah masih hidup. Makanya di makam-makam itu ada hadis mengatakan kalau kita masuk makam itu lepas kendali. Kenapa? Karena tempatan sendal ini mengganggu pendengaran orang-orang yang sudah wafat. Maka sunnahnya bagusnya masuk makam kuburan itu dilepas sendal.
Berapa berisiknya kelapakan sedang, nggak berisik. Tapi ternyata di saking tajamnya pendengaran orang-orang yang sudah wafat di alam barzah, di alam kuburnya, dalam hadis yang sahih dilepas sendal karena telapak sendal itu membuat atau mengganggu telinga orang-orang yang sudah wafat. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama jadi bekal buat kita menghadapi sakaratul maut kita, menghadapi alam barzah, alam kubur kita. Banyak zikir, bismillahirrahmanirrahim, amal soleh, kemudian qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran. Terakhir, di kesempatan yang baik ini, saya juga atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para sahabat dalam satu riwayat bertanya, kaifa tastaqbilu Ramadan? Ada sahabat yang bertanya, wahai sahabat-sahabat, bagaimana engkau menghadapi, menyambut bulan suci Ramadan? Maka kami tidak bisa nyambut bulan Ramadan kalau fi qalbihi dzurrah hikdan ala akhiril muslim. Kami tidak pantas menyambut bulan suci Ramadan kalau di hati kami masih ada kebencian, dendam, permusuhan terhadap orang muslim yang lain, zurrotan walau sebesar biji darah. Maka sesungguhnya halal bihalal itu pantas bagusnya itu kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan, bukan hanya pada saat Idul Fitri. Bagusnya saat kita mau menyambut bulan suci Ramadan, sehingga masuk nanti bulan suci Ramadan semua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Sekalian doa baik biarkan kita tutup dengan doa daripada saya salam lagi. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan semua kita diberikan umur panjang, sehat walafiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut dan masuk di dalam bulan suci Ramadan sampai nanti Idul Fitri bisa ketemu lagi. Kemudian juga kita doakan almarhumah kita yang sudah wafat, khususnya orang tua kami Bapak Andoni Biahu, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa likaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Sallallahu ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhawil huquqi 'alaina ajma'in. Summa ila arwahi amwati hadhihi al-qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Sallallahu ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah, khususan ila ruhi Bapak Amdan bin Harun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa subhanahu wa ja'alil jannata maswahu. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin al-muqarrabin wa khlubhu fi akibihi fil jabirin wa ighfir lana wa lahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rahamhu bil Qur'anil azim rahmatan wasi'atan wa ighfir lahu maghfiratan jami'atan ya malikat dunya wal akhirah anzil rahmah wal maghfirah ilayhi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Waj'alhu ya Allah min ibadikal maghfurin wal marhumin, waj'alhu ya Allah minal mubashirin bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر Kasih mau ibu ya yang mau bawa bungkus-bungkus. Taruh kasih sedikit-sedikit depan. Kalau yang mau bawa-bawa, jangan aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Dadah.